Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak lepas dengan pergaulan, baik itu sesama muslim ataupun sesama non muslim. Tentunya dalam pergaulan-pergaulan itu Islam sudah mengatur sedemikian rupa, mengatur bagaimana semestinya kita berakhlak, ya, tentunya khususnya kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Banyak sekali hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara detail membahas bagaimana ketentuan, ya, bagaimana tata cara semestinya kita berakhlak kepada saudara kita sesama muslim, baik itu teman sejawat, baik itu, ya, orang yang lebih tua, baik itu tetangga, baik itu saudara kita, baik itu kerabat, orang tua, murid, ya, bahkan, ya, kepada saudara-saudara kita yang derajatnya lebih rendah daripada kita, yaitu kepada kaum du'afa, yaitu kepada orang-orang yang lemah, kepada yatama. Tapi pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas 3 akhlak, ya, kepada sesama muslim, kepada sesama orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu fattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ayat ini secara umum menjelaskan, ya, nanti kita rincikan satu persatu tentang bagaimana berakhlak kepada saudara-saudara kita yang mukmin. Ya, nanti kalau yang non mukmin di luar ini khusus membahas kepada saudara-saudara kita yang mukmin. Ada 3 poin penting yang dibahas pada ayat ini. Ya, yang pertama, ayat ini dibuka dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ini menyangkut tentang bagaimana pergaulan kita bagaimana hubungan kita kepada sesama muslim, kepada sama-sama orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kamu banyak-banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, di dalam berprasangka, ya, prasangka ini tentunya itu ada banyak macamnya. Ya, di dalam Islam kita mengenal istilah yang namanya husnuzon, ada yang namanya su'uzon. Bedanya kalau husnuzon adalah kita berprasangka baik. Oh, jangan-jangan dia begini. Oh, jangan-jangan dia mau sedekah. Jangan-jangan dia mau ini. Oh, itu namanya prasangka baik kepada sesama mukmin. Ada lagi yang namanya su'uzon, yaitu berprasangka yang buruk. Wah, jangan-jangan dia nih. Jangan-jangan dia mau nyolong nih. Wah, jangan-jangan itu namanya su'uzon. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah akhlak yang benar kepada sesama mukmin? Ya, dikatakan tadi inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian zon itu, sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, benar. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa sebagian zon yang termasuk dosa adalah apabila kita bersuuzon, ya. Jadi zon yang dosa itu adalah yang suuzon, berprasangka buruk. Kalau prasangka baik enggak dosa. Kalau berprasangka buruk itu dosa. Kepada siapa? Kepada
saudara-saudara kita yang mukmin yang senantiasa melakukan perbuatan baik. Jadi artinya apa? Kalau ada saudara kita, kalau ada tetangga kita, teman kita, dia orang mukmin, ya, dia orang mukmin, dia orang Islam, senantiasa orangnya itu baik-baik, ya, orang baik-baik, ya sholat, dia kalau puasa, kalau Ramadan puasa, suka zakat. Nah orang yang kayak gitu tuh kita nggak boleh seuzon kepada mereka, kita nggak boleh ya berprasangka buruk kepada orang-orang yang kayak begini nih, nggak boleh. Itu namanya dosa. Inna ba'dadh-dzanni ismun, itu yang dimaksud ya, sebagian prasangka adalah dosa. Lalu ada juga prasangka yang enggak dosa. Ya selain yang tadi husnuzon, ada juga prasangka yang enggak dosa. Misalnya apa? Di dalam tafsir Jalalain juga dijelaskan bahwa yang enggak dosa itu adalah kalau kita seuzon, ini sama-sama seuzon, tetapi seuzon yang satu dosa, seuzon yang satu enggak dosa. Kalau seuzon kepada mukmin yang baik-baik itu dosa, jelas dosanya. Tetapi kalau kita ya ada seuzon yang enggak dosa, yaitu kita berprasangka buruk kepada orang-orang Islam yang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang mengakunya Islam tetapi terus-menerus melakukan dosa, tetapi terus-menerus senantiasa melakukan maksiat. Itu yang namanya fasik. Misalnya ada orang Islam sehari-harinya dia kagak sholat, ya udah kagak sholat, sehari-harinya dia suka maksiat. Misalnya tiap hari dia mabok, tiap hari sukanya judi, misalnya tiap hari dia ya suka tawuran, suka ngerampok, suka nyolong, ya malah kadang-kadang suka bunuh orang. Nah yang kayak begini nih kita nggak apa-apa seuzon sama mereka. Sebab apa? Wah, misalnya kita lihat itu orang biasa nyolong, malam-malam dia keluar sambil ngendep. Wah, kita bilang, wah, jangan-jangan dia mau nyolong lagi nih, jangan-jangan dia mau ini nih. Wah, yang kayak gitu nggak apa-apa kita seuzon. Sebab apa? Untuk mencegah terjadinya perbuatan kemaksiatan, untuk mencegah terjadinya kemunkaran. Itu boleh kita pergokin dia, ya, kita seuzon sama orang yang kayak gitu, dengan catatan tadi orang itu biasa senantiasa mengulang-ulangi perbuatan maksiat, senantiasa mengulangi perbuatan dosa. Kalau cuma sekali nyolong itu nggak bisa dikatakan fasik. Bisa jadi sekali nyolong itu dia terpaksa. Tetapi yang dikatakan fasik adalah orang yang terus-menerus dia biasa nyolong, ya kan, biasa ngerampok, biasa ngejamret. Nah kalau kita yang kayak gitu tuh nggak apa-apa seuzon, demi terjadinya mencegah terjadinya suatu tindak perbuatan kriminal. Pada ayat selanjutnya, lanjutan ayat tersebut adalah wala tajassasu, ya, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang. Ya, di dalam bahasa Arab ada dua istilah, wala tahassasu, ada wala tajassasu. Dua-duanya Nabi ngelarang. Yang namanya tahassasu itu adalah ya menyelidiki ya atau memata-matai tentang kebaikan orang. Kalau tajassasu itu namanya mencari-cari atau menyelidiki tentang kejelekan orang. Dua-duanya Nabi ngelarang. Tetapi yang dibahas pada ayat kali ini adalah wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari ya kejelekan orang. Di dalam tafsir dijelaskan bahwasanya kejelekan yang dimaksud adalah mencari-cari aib kesalahan orang. Ya, kita selidiki dari wah ini orang begini amat, kita selidiki, wah kita cari-cari dari kesalahannya ini, wah kita salih. Ya, sesungguhnya kalau kita tahu, ya, kalau kita tahu adab, kalau kita tahu apa namanya rahasia tentang seseorang, yaitu menyangkut kejelekannya, menyangkut aibnya sesama muslim, ya, akhlak yang benar adalah kita menutupi aibnya. Misalnya kita terlanjur tahu, misalnya ada tetangga kita, ya kan, laki bini, dia lagi ngobrol, ya tentang suatu aibnya, aib mereka dah. Dan kita kagak sengaja dengar tuh.
Nah kita harusnya sebagai muslim yang baik, kan itu nggak sengaja tuh, bukan tajassus namanya. Nggak sengaja, nih konteksnya nggak sengaja dulu ya. Dia nggak sengaja dengar. Harusnya yang begitu kita simpan baik-baik aib saudara kita. Karena sebagaimana aib orang lain, aib saudara kita sesama mukmin itu adalah aib kita juga. Jangan kita umbar, jangan lagi kita lebih-lebihkan, apalagi ya kalau kita dengar aib seseorang, kita tahu aib tentang seseorang, kita tutup rapat-rapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man satara aiban musliman satarallahu aibahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, maka Allah tutup juga aibnya pada hari kiamat nanti. Itu yang dimaksud wala tajassasu. Jadi kita jangan sampai nyelidikin kejelekan-kejelekan orang. Jangan sampai kita nyari tahu. Ya, kalaupun terlanjur tahu, ya kita simpan rapat-rapat. Kita jangan sebarin, ya jangan kita umbar. Kita tutup sebagaimana anggap itu aib kita sendiri. Anggap itu aib kita sendiri. Dan yang ketiga apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Yaghtab di dalam bahasa, di dalam istilah agama Islam, yaghtab itu masdarnya adalah ghibah. Ghibah itu adalah, apa yang dimaksud ghibah? Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwasanya ghibah itu adalah ketika kita membicarakan sesuatu tentang seseorang di belakangnya, kemudian sesuatu itu yang kira-kira kalau kita omongin di depannya dia nggak demen gitu, yang kira-kira kalau kita omongin di depannya dia nggak suka, itu namanya ghibah. Jadi bukan masalah benar atau salahnya suatu berita, benar atau salahnya suatu omongan yang kita omongin, itu nanti dulu. Ya, ghibah yang dimaksud di sini adalah di dalam tafsir dijelaskan apabila kalau kita sekiranya nih kita ngomong di depan dia nggak suka, ya kan, dia nggak suka nih kita ngomong di depan dia nggak suka. Nah kita ngomongin di belakangnya sama orang lain, nah itu namanya ghibah. Ya, sesuatu yang enggak suka, misalnya bro jangan bahas itu, gue nggak demen dah, misalnya gitu ya. Kita ngomong di depan orang ini dia nggak suka, terus kita omongin di belakangnya, omongin sesuatu itu juga, itu namanya ghibah. Kalau di depan orangnya bukan ghibah namanya. Kalau ghibah itu kalau di belakangnya, kita ngomongin di belakangnya tentang sesuatu yang orang itu kagak suka. Kalau sekiranya kita ngomong di depannya, itu namanya ghibah. Nah, Rasulullah juga pernah ditanya, apa itu ghibah? Ya Rasulullah, mal ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu Rasulullah kemudian menjawab, yaitu sesuatu yang apabila sesuatu yang apabila yang engkau katakan tentang saudaramu, ya, yang tidak benar tentang saudaramu, sesuatu yang engkau bicarakan yang dibenci oleh saudaramu, kira-kira seperti itu. Sesuatu yang engkau katakan tentang saudaramu yang kira-kira dibenci olehnya, sekalipun itu benar ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya sekalipun itu benar. Kalau benar itu namanya ghibah. Kalaupun kejadiannya itu benar terjadi padanya, maka kamu telah menggibahinya. Kalaupun terjadinya benar tapi dia nggak suka, kan tadi saya katakan kalau orang itu nggak suka, sekalipun itu benar, itu namanya ghibah. Kalau sesuatu itu tidak benar, maka engkau telah membuat kebohongan, atau dalam bahasa Al-Qur'annya buhtan. Engkau telah membuat suatu kebohongan yang besar, engkau telah memfitnahnya. Ya, jadi ghibah itu bukan sekedar masalah benar atau salahnya, tetapi tentang sesuatu yang tidak disukainya. Misalnya gini deh, ada teman kita pincang gitu kan. Nah, kita kata-katain, kita ngomongin nih kepincangannya di belakang dia. Ya, itu namanya ghibah, itu udah ghibah. Ya, sebab apa? Kalau kita ngomongin di depan dia, kalau dia tahu kita ngomongin, dia juga pasti nggak suka. Itu namanya ghibah. Tetapi kalau kita ngomongin sesuatu yang dia suka, ya, yang kalau kita ngomongin kira-kira dia senang gitu, kira-kira dia nggak benci, itu namanya bukan ghibah. Ya, jadi ghibah itu walaupun dia benar, misalnya walaupun orang kita yang benar pincang nih, kita ngatain, kita ngomongin orang di belakang, oh dia tuh pincang, dia tuh begini, dia tuh begitu.
Wah, oh teman kita ada lagi nih yang picek matanya sebelah. Waduh, yang begitu. Walaupun kenyataannya emang bener-bener dia picek itu. Nah, yang begitu itu kagak boleh diomongin. Itu namanya ghibah. Ya, yang kayak gini. Ya, jadi 3 hal itu. Yang pertama adalah suuzon. Kita nggak boleh suuzon sama orang, sama saudara kita sesama mukmin. Mukmin yang baik-baik, mukmin yang baik-baik itu kita nggak boleh suuzon. Yang kedua adalah tajassas. Jangan kita nyari-nyari kesalahan orang, jangan kita buka aib orang, jangan kita umbar aib orang. Dan yang ketiga adalah jangan kita melakukan ghibah, jangan kita membicarakan seseorang di belakangnya tentang sesuatu yang tidak disukainya. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan dengan kalimat wattaqullah. Wattaqullah di sini apa maksudnya? Wattaqullah bukan sekedar perintah, tetapi ada seruan untuk ajakan, ada kalimat persuasif wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Maksudnya bukan hanya sekedar bertakwa. Konteks di sini adalah wattaqullaha, dan takutlah kalian. Maksudnya adalah dan takutlah kalian terhadap azab Allah. Takutlah kalian, mestinya takutlah kalian kalau kalian mau suuzon sama orang. Takutlah azab Allah ketika kamu mau mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari aib orang. Takutlah kamu ketika kamu mau bergibah atau membicarakan sesuatu tentang keburukan-keburukan orang lain. Wattaqullah. Ya, dan wattaqullah yang kedua bisa berarti itu sebelumnya, kalau belum terjadi takutlah kamu kepada Allah. Kamu belum gibahin, kita belum gibahin, kita belum suuzon. Ini jadi peringatan buat kita. Ya Allah, kalau gua suuzon ya sama dia, ya Allah, kalau gua pengen, ya Allah, kalau gue pengen nyari-nyari kesalahannya. Nah, itu kita mestinya takut sama Allah. Wattaqullah, itu kalimat persuasifnya. Ya Allah, kalau gue pengen gibahin dia ya. Nah, itu kita jangan sampai terjadi, persuasif. Jangan sampai kita kejadian. 3 hal ini jangan sampai kejadian. Wattaqullah. Ya Allah, takutlah kalian kepada adab Allah. Bagaimana kalau sudah terjadi? Wattaqullah, arti yang kedua adalah bertakwalah kepada Allah, yaitu bertobatlah apabila sudah terjadi. Ya Allah, aku udah terlanjur gibahin dia. Ya Allah, minta maaf sama orangnya. Ya Allah, aku udah terlanjur suuzon sama dia. Istighfar. Ya Allah, aku udah terlanjur nyari-nyari kesalahannya. Minta maaf lagi. Itu kalimat wattaqullaha yang kedua. Makna wattaqullaha yang kedua. Jadi wattaqullaha di sini bisa berarti ya, takutlah kepada adab Allah apabila kamu belum melakukan, dan apabila kamu sudah melakukan, takutlah kamu kepada Allah dengan cara beristighfar. Kemudian kalimat terakhirnya innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maksudnya apa? Allah Maha penerima taubat bagi hambanya, bagi siapa saja hambanya yang ingin bertobat, bagi siapa saja hambanya yang terlanjur melakukan 3 perkara yang tadi, bagi siapa saja hambanya yang terlanjur suuzon, bagi siapa saja hambanya yang terlanjur mencari-cari kesalahan orang, bagi siapa saja hambanya yang terlanjur ya berghibah. Ya, ghibah itu dikatakan tadi ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Ya, ghibah itu dikatakan seperti kita memakan daging saudara kita yang masih hidup. Artinya apa? Tentu kita kalau ditanya, ente mau nggak makan daging saudara ente yang masih hidup? Tentu kita jawabnya nggak mau. Tentu kita merasa jijik. Ya, seperti itulah harusnya kita membenci yang namanya ghibah. Sebab apa? Allah mengharamkan ghibah, sebagaimana Allah mengharamkan juga yang namanya makan daging mayat, makan daging saudaramu. Ya, seperti itulah juga harusnya kita benci kepada ghibah. Seperti itulah juga harusnya kita benci kepada 3 perbuatan yang tersebut. Innallaha tawwabur rahim, dan rahimun yang terakhir adalah sesungguhnya Allah Maha Pengasih. Bagi siapa? Bagi orang-orang mukmin yang tentunya menjauhkan diri dari 3 sifat yang tersebut. Bagi orang-orang mukmin yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang mukmin yang senantiasa menjalankan perintahnya. Bagi orang-orang mukmin yang senantiasa menjauhkan segala larangannya. Hadirin, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua
terhindar dari 3 perbuatan tersebut, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.